Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup. Oleh karena itu, adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasus. Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjara seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja? Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Bisa bayangkan? Pandai-pandailah menjilat dan menjilat Jokowi. Dan Jokowi itu menyambut gembira dengan itu. Dia menyediakan siapapun yang mati-matian dukung dia, menjilat dia, akan diberi janji surga, kekayaan, finansial, dan posisi. Maka kita mendapatkan beberapa relawan yang tidak bermutu itu menjadi komisaris di BUMN. 2024 DPR membuat pansus haji dan heboh. Dan waktu itu Menteri Agama tidak pernah datang. Dipanggil berkali-kali oleh DPR hingga dia dimaki seluruh Indonesia. pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang. Tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan. Karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo Pak dan Prabowo. Oh, oke. Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu, di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kalau saya jadi Gus Yakut, saya bilang, kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan Presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan Presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan Presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya. Jokowi. Dan selama 24 hari itulah dia di Eropa seperti layangan putus. Pak Jokowi sebagai Presiden melarang Yakut untuk datang ke pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di pansus. Ya. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu? Yes. Udah buying time aja. Putar-putar di Eropa? Putar-putar di Eropa karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil. Dia berada dalam rentang waktu pemanggilan pansus. Dan ketika dia dipanggil pulang, bunyinya adalah pansus sudah selesai. Udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, kembali kita berjumpa dalam channel ini. Kita akan mereaksi beberapa isu-isu yang hangat di negeri kita ini. Di antaranya yaitu tentang kasus yang menimpa daripada mantan Menteri Agama yang sebelumnya yaitu Gus Yakut. Ya, sama-sama kita ketahui di awal video kita telah melihat bagaimana keterangan daripada Islah Bahrawi ini yang merupakan dulu bagian militan daripada Presiden Joko Widodo. Beliau ini bagaimana membuat Joko Widodo itu seperti dewa, seperti orang yang layaknya berhala untuk disembah terus-menerus. Namun ketika sekarang beliau berada di luar itu, lalu beliau membuka semua, ya, bagaimana trik-trik atau langkah-langkah Presiden Jokowi untuk menghindari daripada isu-isu negatif terhadap kepemerintahan. Kalaupun itu terjadi,
yang akan menjadi tumbal itu adalah menteri-menterinya. Di antaranya sekarang itu ialah menteri agama ya, mantan menteri agama, yaitu Yakut. Sama-sama kita ketahui Yakut ini kan kasusnya ini yaitu kasus haji ya, masalah pengadaan kuota itu ya. Dan sebelumnya Jokowi telah melobi daripada pihak Arab Saudi untuk penambahan kuota, dan ternyata penyelewengan kuota itu terjadi, kuota haji itu yang dilakukan oleh Yakut, dan katanya itu atas perintah daripada Bapak Presiden Jokowi. Kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan semacam ini, bagaimana seorang mantan presiden yang satu ini ya terlibat di sana sini dengan beberapa menterinya lah misalnya, dengan beberapa permasalahan besar, belum lagi masalah ijazahnya ya, belum selesai masalah ijazahnya, terkait lagi masalah yang lain, dan semua permasalahan Republik ini kebanyakan selalu melibatkan nama beliau, walaupun beliau tidak tersentuh oleh hukum. Sebetulnya kita ini juga bertanya-tanya dari presiden-presiden sebelumnya itu, ketika mereka meninggalkan jejak, rasa-rasanya sangat sedikit sekali jejak negatif yang ditinggalkan oleh presiden-presiden terdahulu. Namun kalau kita lihat Presiden Jokowi ini, sangat banyak hal-hal negatif yang timbul darinya. Apakah bisa kita katakan daya rusak daripada Presiden Jokowi ini sangat besar terhadap negeri ini? Karena pengamat-pengamat politik, setiap perdebatan-perdebatan besar yang melibatkan negara ini, itu biasanya selalu mengait-ngaitkan dengan Bapak Presiden Jokowi. Ya, ini sifatnya bukan positif ya, tapi sifatnya negatif. Nah, seperti kita lihat dalam analisis daripada Bapak Refli Harun terkait bagaimana Jokowi itu secara de facto ya, beliau ini memang bukanlah seorang presiden lagi, namun beliau tetap meletakkan orang-orang dekatnya di lingkungan negara agar beliau ini tetap berada dalam posisi apa. Mari sama-sama kita saksikan, ini dia video. Ada 4 hal yang membuat Jokowi itu agak ragu-ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintah. Apa 4 itu? 1. Dugaan korupsi. Yakin? 2. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan. Misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah, yang keempat adalah bangunan dinasti politik. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjara seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja? Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo melakukan yang namanya street justice, maka hancurlah dinasti politiknya. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh dinasti ini, oleh Jokowi, kalau seandainya ini terbukti. Jadi nggak ringan, karena itu dia at all cost mempertahankan ini, dan kemudian memanfaatkan kalian punya mental apa? Mudah jenuh untuk mengawal sebuah isu. Nanti juga orang akan lupa. Kan mahasiswa saja skeptis, apalagi masyarakat kebanyakan, ya kan? Nggak penting soal ijazah, udahlah. Lalu kemudian muncul deploy uang besar-besaran. Ada lawyer, tapi lawyer bukan guru kami, yang mengatakan bahwa ada tawaran 100 miliar. Saya nggak tahu benar apa enggak, wallahu alam ya. 100 miliar agar ini bisa diselesaikan. Memang tidak ada godaan-godaan terhadap orang-orang yang dari 8 itu. Ada. Dan saya mendengar sendiri dari yang bersangkutan. Tapi saya nggak sebut nama, nggak etis kan. Bayangkan, salah satunya adalah umroh. Bayangkan, umroh di sana sudah ditunggu, tapi dia tidak cerita sampai ke sananya kan. Cerita cuma umrohnya doang. Dia kaget, loh kok pas di sana bisa masuk raudhah, mudah sekali, hebat sekali kan orang itu kan.
bisa masuk Raudoh berlama-lama, padahal biasanya kita antri kan. Kalau nggak ada ini banyak, wah nggak bisa. Jadi kan harus pakai tiket-tiket dan lain sebagainya. Heran deh, ternyata ketemu si X di sana. Saya nggak bisa men-spill itu, tapi saya mendengar langsung dari orang. Ya. Nah, itu analisis daripada Bapak Refli Harun terkait dengan bagaimana legacy daripada seorang mantan presiden ini. Ya, beliau ini ingin meninggalkan jejak-jejak peninggalan beliau semasa beliau menjadi presiden terlebih dulu ya. Ketika beliau menjadi presiden itu kan ada di antaranya pembangunan IKN, kemudian yang lain-lainnya itu kereta cepat, ya itu semuanya kan kalau kita lihat itu mangkrak, bermasalah, ya banyak permasalahan-permasalahan dana yang terlibat di dalam pembangunan itu semuanya, pengadaan kereta api cepat. Nah untuk menutupi jejak-jejak itu semua, ya itu bisa dilakukan dengan cara menitipkan orang-orang yang masih loyal kepada beliau di pemerintahannya Bapak Prabowo. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang sekarang isu ijazah ini yang sekarang lagi digembar-gemborkan, terus-menerus akan diserang terus-menerus dari isu ijazah ini. Ya. Bayangkan saja bagaimana ketika para wakil rakyat kita ya, yang artis kemarin itu kan hanya joget-joget itu aja dijarah sama rakyat. Kalaulah ini misalnya ini ijazah ini terbukti palsu, akankah sama perlakuannya dengan apa yang didapatkan oleh para artis yang menjadi wakil rakyat kemarin? Itu yang menjadi kekhawatiran mungkin ya dari pihak Joko Widodo. Saya rasa juga demikian ya. Apa yang disampaikan itu bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Tapi kita melihat memang luar biasa. Coba kita lihat lagi bagaimana pengamat politik lain juga menyatakan terkait dengan Wush ini tadi ya, dengan kereta cepat itu tadi. Dana yang begitu besar ya untuk pengadaan Wush ini ternyata hanya setengahnya saja diberikan kepada pengadaan pembuatan kereta api cepat. Untuk pernyataan lengkapnya bersama-sama kita saksikan dari pengamat politik berikut ini. Ada transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini, artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proses seleksi nasional kereta cepat ini. Ini laporan resmi dari PPATK itu. Ada 984 triliun uang korupsi beredar dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi 2024. Itu satu laporan resmi yang harusnya menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri ini. Ini uang kemana aja? Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius. Prabowo memberikan ruang merdeka kepada Purbaya, itu sebetulnya tanda bahwa Prabowo ingin agar perkara kereta cepat bisa selesai lebih awal. Ada yang harus bertanggung jawab dari kekisruhan persoalan kereta cepat ini. Siapa? Ya, Joko Widodo. Ada proses hukum untuk mengadili Jokowi? Joko Widodo layak untuk diadili dalam perkara ini. Ancaman terbesar yang diberikan oleh proyek ini apa? Kalau kemudian proyek ini bangkrut ya, lalu di take over oleh pemerintahan Cina, itu kan hampir seluruh teknologi kereta cepat, hubungan antar kota dan seluruh data itu ya semuanya dalam kendali pemerintah Cina. Ini kan menjual kedaulatan Republik. Ya, itu tadi ya pernyataan daripada Ubaidillah tadi. Ubaidillah ini kan termasuk orang yang bekerja sama dengan Bapak Presiden Jokowi ketika pemerintahan beliau. Namun ketika dalam pernyataan ini kita sama-sama lihat bagaimana dalam pengadaan Wush ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan besar yang melibatkan Joko Widodo. Seharusnya ini bisa diadili ya, terkait kerugian-kerugiannya dan segala macamnya, markup itu semuanya ya. Nah, kita kembali kepada pernyataan tadi lagi bahwa daya rusak seorang mantan presiden ini luar biasa terhadap negeri. Lalu sama-sama kita saksikan sekarang
pernyataan dari pengamat politik tata negara yaitu Ferry Amsari. Sama-sama ini dia video. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang. Ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Nah, itu pernyataan tegas daripada Bapak Ferry Amsari. Ya. Beliau mengatakan bahwa ada kata-kata yang sangat tegas dari penyampaian beliau ini. Beliau menyebutkan apa? Bagaimana Presiden Prabowo ini bisa menegakkan hukum di negeri kita ini. Sementara hukum di lingkaran kepemerintahan itu saja tidak mereka jalani, tidak mereka tegakkan. Malah mereka itu mengatakan, mendeklar ya, hidup Jokowi. Sementara bagaimana kita lihat kasus-kasus Jokowi ini sangat banyak. Dari keterlibatan orang-orang yang ketika ditangkap oleh KPK selalu menyebut nama Jokowi. Tapi Jokowinya tetap aman-aman saja sampai dengan detik ini. Itu disampaikan oleh ahli hukum tata negara ini, yaitu Ferry Amsari tadi ya. Lalu beliau mengatakan bahwa mumpung Jokowi masih hidup, adili dia sekarang. Kenapa? Daya rusaknya luar biasa. Kalau sudah mati apalagi. Kalau beliau ini sudah tidak ada lagi di dunia ini, tidak ada lagi yang bisa kita tuntut. Karena beliau sudah tidak ada lagi berada di dunia. Nah, mumpung beliau ini masih hidup, ada kesalahan-kesalahan itu yang memang nyata-nyata betul itu terjadi. Gratifikasi tadi disampaikan. Nah, itu harusnya segera dibongkar, ya, dibuka, dan itu diproses. Kan kita harus berada tidak tajam ke bawah seperti pedang, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan seperti itu. Dia harus tajam semua ke bawah, tajam ke atas, tajam. Itulah bentuk daripada keadilan. Makanya simbol keadilan itu adalah orang yang memegang timbangan dengan timbangan yang sama, kemudian memegang pedang dengan mata yang tertutup. Artinya tidak pandang bulu. Itu simbol keadilan. Lalu keadilan itu hanya digaungkan dari
dari bentuk ucapan-ucapan saja daripada pemerintah. Namun kenyataannya bagaimana sekarang? Penegakan hukum kita bagaimana? Itu pernyataan yang luar biasa tajam. Ya. Lalu mari kita saksikan video yang lain. Bagaimana Islah Bahrawi tadi, ya, dalam podcast yang bersama dengan Akbar Faisal, ya, pernyataan beliau tentang masih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan korupsi juga. Untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita saksikan. Pak Jokowi harus nonton ini, KPK harus nonton ini, Pak Prabowo juga harus nonton ini. Hari ini mengatakan tuh yang paling cinta Pancasila, tuh yang anti radikal, tuh yang anti HTI, tuh yang anti FPI, ternyata korupsi. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ini? Bangkitnya kelompok kanan yang kemudian seolah-olah kami yang membela Pancasila dan membela NKRI ini, yang anti radikal ini ternyata penjahat semua. Siapa yang mau tanggung jawab? Jokowi mau tanggung jawab. Saya terpukul, Puang. Saya bahkan siap untuk menangis nih sebenarnya. Saya sangat terpukul dengan tudingan publik seolah-olah seorang Pancasilais anti radikal yang betul-betul kami ini ingin menjaga kemajemukan di negara ini, ternyata seorang koruptor. Hari ini narasi itu yang dikembangkan oleh basar-basar yang entah digerakkan oleh siapa. Ya. Di masa Presiden Jokowi, ya, beliau ini kan menggaungkan anti radikalisme. Apapun namanya, ketika kritikan itu tajam kepada pemerintah itu dikatakan dengan nama radikal. Ya, kemudian itu anti NKRI, ya, kemudian orang-orang yang rasis, kemudian orang-orang yang tidak cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ada semboyan NKRI harga mati. Itu di masa beliau itu kan. Nah, padahal kalau kita melihat sekarang bagaimana orang-orang yang meneriakkan NKRI harga mati, kemudian mengatakan cinta dengan NKRI dan segala macamnya yang berkaitan dengan nasionalisme yang luar biasa terhadap negara kita ini, ternyata mereka yang paling banyak korupsinya. Mereka semua berkasus, sementara orang-orang yang anti, yang dikatakan anti, atau orang-orang yang radikal, yang selalu mengkritik, kritis terhadap pemerintahan pada waktu itu, mereka aman saja sampai dengan sekarang. Tidak ada masalah sama mereka. Ya. Bagaimana ketika kita cinta terhadap negara, kita peduli terhadap negara itu, bentuk kepedulian itu dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan. Itulah bentuk kepedulian sesungguhnya. Bukan kita menjilat sini sana, semua yang dilakukan pemerintah itu selalu benar, tidak. Ya. Tapi kita tidak juga menutup mata ketika itu adalah kebenaran, maka kita katakan itu baik. Ketika itu ada kesalahan, maka kita harus ingatkan. Itulah perbuatan atau nasihat yang benar untuk kita lakukan terhadap pemerintahan. Karena mereka ini digaji dengan uang kita. Karena kita teruskan bayar pajak tiap bulannya, tiap tahun bayar pajak untuk negara kita. Dan mereka ini adalah petugas yang hendaknya melayani, kemudian tunduk terhadap kita sebagai rakyat. Ya, itu pernyataan daripada pemuka-pemuka atau orang-orang penting di negeri kita ini sebagai bentuk kepedulian mereka ini terhadap negara ini. Mereka mengkritik, jangan kita mudah telinga kita menjadi panas dengan kritikan-kritikan itu. Sesungguhnya kritikan itulah yang akan dapat menjadikan negara kita ini negara yang maju, negara yang hebat. Ya, bukan berarti orang-orang yang selalu mengatakan iya bagus semuanya, tidak ada jeleknya, padahal negeri kita ini sedang bobrok, sedang tidak baik-baik saja. Itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan jangan lupa dukung terus channel ini, like, subscribe, dan komen. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.